Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadia Ainaya. Saya sebagai Junior Product Specialist Staff di Bansa Foundation. Hari ini saya akan membahas tentang product knowledge dari language search. Nah, pasti saat ini banyak orang yang mengenal IELTS atau PTE atau TOEFL. Eh, tapi language search ini mulai menjadi alternatif tes bahasa Inggris internasional yang semakin populer karena lebih fleksibel, lebih nyaman, dan sudah diakui secara global. Nah, eh, aku share screen. Oke, jadi di presentasi kali ini aku akan membahas apa itu language search, keunggulannya, jenis-jenis tes, perbedaan language search akademik dan general hingga format tesnya. Oke, ini pengenalannya. Jadi language search ini adalah lembaga sertifikasi bahasa internasional dari Inggris yang menyediakan tes bahasa Inggris untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, profesional, dan juga imigrasi. Nah, language search sendiri ini eh, merupakan bagian dari perusahaan People Search dan telah diatur oleh lembaga Ofqual. Nah, Ofqual ini apa? Ofqual itu Office of Qualifications and Examination Regulation. Nah, jadi Ofqual ini lembaga resmi pemerintah Inggris yang membantu atau bertugas untuk mengatur dan mengawasi ujian sertifikasi dan juga standar pendidikan di Inggris. Nah, tujuan of call ini apa? Yaitu memastikan bahwa semua ujian dan sertifikasi itu memiliki standar kualitas yang adil, konsisten, dan juga terpercaya pastinya. Nah, jadi ketika sebuah tes udah diakui of qual, artinya kualitas, keamanan, dan juga kredibilitas tesnya tersebut telah memenuhi standar resmi pemerintah Inggris. Nah, lalu sertifikat language search ini tadi juga digunakan untuk bisa studi luar negeri, kebutuhan kerja, dan juga persyaratan visa internasional. Nah, ini tadi yang of qual ya. Eh, lalu masa kadaluarsa dari tes ini, hmm, pasti banyak orang yang tanya apakah sertifikat language cert ini ada masa expirednya. Nah, jawabannya ini resmi eh, dari language cert-nya, sertifikat language cert tidak memiliki tanggal kadaluarsa atau no expiry date, tapi di beberapa universitas atau imigrasi biasanya emang minta hasil tesnya itu maksimal 2 tahun terakhir. Jadi batas waktunya berasal dari kebijakan institusi tujuan dan bukan dari language search. Jadi kalau dari language search-nya sendiri tidak memiliki masa kadaluarsa. Nah, eh, lalu ini ada pengakuan language search dari beberapa negara. Ini ada contohnya juga untuk tujuan studi di salah satunya di Ireland sama di Polandia. Kalau di Ireland itu dia nerima skor language search akademik dari rentang 40 sampai 60. Kalau di Polandia ini di sini belum ada. Nah, nanti aku tambahin. Oke, eh, lalu buat visa salah satunya bisa
digunakan di Australia visa. Nah, eh, language cert ini diterima untuk berbagai jenis visa Australia seperti student visa, temporary graduate visa, work and holiday, skilled visa, dan visa profesional lainnya. Eh, jadi nggak cuma PTE, IELTS, dan ya tes lainnya yang ada yang diterima oleh Australia Visa sekarang juga nambah untuk language cert-nya. Nah, lalu keunggulan dari language cert sendiri itu yang pertama, speakingnya dilakukan langsung dengan manusia atau interlocutor, jadi bukan AI. Eh, yang mana suasananya lebih natural seperti percakapan nyata. Nah, yang kedua itu di bagian listening, audionya dapat diputar sampai 2 kali. Jadi peserta juga bisa mereview jawaban sebelum disubmit. Nah, lalu selanjutnya itu keunggulannya jumlah soalnya lebih sedikit. Karena di section reading sama listening itu masing-masing hanya ada sekitar 30 soal, sehingga mungkin terasa lebih manageable. Nah, lalu untuk durasi pengerjaannya lebih fleksibel dan tidak terlalu terburu-buru. Ini untuk section writing karena waktunya kurang lebih 50 menit. Nah, lalu eh, tersedia juga pilihan tes online maupun eh, di test center dengan jadwal yang fleksibel. Oke, nah ini untuk jenis-jenis language cert itu ada banyak, banyak banget. Ada language cert akademik, language cert general, ada self for UKVE ini visa Inggris, lalu ada ESOL, uh, ada LTE, Young Learners, ESOL for School, dan Classical Grade. Nah, namun di Bansa Foundation kita ada jenis language cert yaitu akademik dan general. Nah, language cert akademik ini digunakan untuk pendidikan, bisa juga untuk kerja dan bisa internasional. Dan ya kalau general itu lebih ke soalnya itu tentang kehidupan sehari-hari. Durasinya juga cukup berbeda ya, bisa dilihat. Kalau language cert academic itu 2 jam, kurang lebih 2 jam 34 menit. Dan kalau language cert general itu kurang lebih 2 jam 22 menit. Oke, sekarang kita masuk ke language cert academic. Nah, language or akademik ini emang dirancang untuk kebutuhan akademik dan profesional internasional. Jadi tipe soal dan vocabulary-nya yang digunakan emang lebih formal dan akademik dibanding general. Hasil hasil sertifikatnya itu dalam 5 hari kerja. Nah, terus ini dia format tesnya. Yang listening itu ada 30 pertanyaan. Jadi setiap eh, audio itu emang diulang 2 kali. Lalu listening ada 4 part. Ada yang mendengarkan 7 dialog singkat. Nah, di dialog ini eh, ada berbagai aksen. Jadi nggak cuma American accent atau British accent. Bahkan ada juga Indian Mau accent, kemana? Scottish Enggak accent. deh. Kita kita mic-nya. Oke, lanjut.
section yang reading ini juga ada 30 pertanyaan. Eh, ada beberapa part, 4 part juga. Eh, Part pertama itu kita diminta memilih kata yang tepat untuk menggantikan kata yang disorot dalam 6 kalimat. Lalu ini bagian writing dan speaking. Hmm, Writing untuk waktunya itu ada 50 menit. Ada dua part atau dua task. Yang pertama itu menulis laporan atau artikel berdasarkan infografik yang diberikan. Ini kurang lebih sama kayak IELTS, kayak dikasih data, ya infografik itu, lalu kita menulis laporannya. Lalu yang task 2 atau part 2 ini menulis esai akademik sekitar 250 kata, dan ini kita diminta untuk menyampaikan argumen, opini, atau hipotesis. Nah, untuk speakingnya sendiri dibagi menjadi 4 part. Yang pertama itu eh, pengenalan diri atau eh, sama seperti IELTS untuk part satunya. Lalu yang part kedua itu ada role play. Jadi nanti eh, eh, peserta itu disuruh memilih situasi, salah satu situasi, eh, lalu diminta untuk role play. Dan setelah itu part tiganya peserta juga diminta untuk read aloud, membaca teks akademik singkat, dan setelah itu akan ada pertanyaannya untuk teks ini. Nah, terakhir part 4 itu peserta akan diminta untuk presentasi tentang topik akademik. Nah, lalu ini yang language search general. General yang listening juga ada 30 pertanyaan, kurang lebih sama, cuma emang temanya yang beda karena ini jenisnya general, bukan akademik. Oke. Hmm. Nah, ini harga produk di Bansa Foundation. Jadi untuk kelas language search-nya, preparation kelasnya itu ada 30 jam, dibagi jadi private dan regular, ini harganya, dan bisa juga per skill. Nah, untuk official test centernya itu untuk saat ini yang tersedia itu masih di Jakarta. Mungkin nanti di akhir aku bakal tunjukin. Nah, untuk harganya itu ada di 3.450.000. Oke, nah ini dia test center language set. Oke, ada di Jakarta. Ini ada dua tempat. Dan untuk jadwalnya sendiri, peserta ini bisa memilih speakingnya di lain hari atau berbeda. Misalnya listening, reading, writingnya di hari Rabu, tapi speakingnya bisa di hari Jumat atau Sabtu. Tinggal disesuaikan dengan jadwal dari tempat tes di Jakarta ini. Lalu ini language search juga ada menyediakan practice materials. Ini aksesnya free, ada linknya, nanti bisa diklik.
Lalu, nah ini untuk skala global language search. Hmm, ya, jadi kalau di Australia Visa itu kan minimum skornya 38. Nah, 38 berarti masuk di CFR B1. Ini kalau language search skala globalnya. Nah, lalu ini juga ada daftar universitas-universitas yang menerima language search dan bisa dicek juga langsung di websitenya language search. Hmm. Oke, ini contoh dari certificate dan test reportnya. Jadi setelah menyelesaikan tes, peserta akan mendapatkan e-certificate, hard copy certificate, dan juga detailed test report. Test reportnya ini seperti ini. Eh, Test reportnya menunjukkan skor setiap skill, ya, skill listening, reading, writing, dan speaking. Oke, mungkin eh, sebagai penutup, language search ini merupakan tes bahasa Inggris internasional dari Inggris yang lebih fleksibel, nyaman, terpercaya, dan diakui secara global. Nah, language search akademik sendiri cocok untuk kebutuhan studi dan profesional, sedangkan yang language search general itu lebih cocok untuk practical English dan migrasi atau bisa juga untuk kerja. Nah, semoga presentasi ini membantu teman-teman um, memahami produk knowledge language search dengan lebih jelas. Thank you everyone.